Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mobil yang mogok supaya bisa bergerak itu kan harus dibantu dengan gaya dorong. Terkadang tidak cukup hanya satu dorongan, tetapi membutuhkan lebih dari satu dorongan. Nah, total gaya yang bekerja dalam suatu sistem, misalnya ambil suatu contoh, mendorong mobil perlu dua orang atau dua gaya. Nah, ini disebut resultan gaya. Nah, apa sih yang dimaksud dengan resultan gaya? Pada materi ini, di video ini akan membahas tentang resultan gaya. Di mana resultan gaya itu adalah total atau perpaduan keseluruhan gaya yang bekerja pada suatu sistem atau pada sebuah benda. Atau resultan gaya merupakan besaran vektor yang mempunyai besar dan juga arah. Nah, apa sih vektor itu? Vektor atau yang disebut besaran vektor adalah besaran yang memiliki besar dan arah. Contohnya pada kecepatan, percepatan, gravitasi, dan gaya. Oke, untuk resultan gaya ini dipelajari pada materi bab 1 gerak benda dan makhluk hidup di lingkungan sekitar, yang dipelajari antara lain pada siswa kelas 8 semester awal. Nah, sebelum membahas tentang lebih mendetail tentang resultan, saya tunjukkan bahwa resultan di sini masuk pada subbab tentang gaya. Jadi gaya itu untuk masuk resultan gaya itu kalian ya harus belajar arti gaya itu apa, jenis gaya, kemudian pengaruh gaya terhadap benda, yang berikutnya resultan gaya yang di video ini akan dibahas. Nah, seandainya kalian belum belajar tentang jenis gaya, pengaruh gaya terhadap benda, silahkan diklik ya, silahkan buka di channel tutorial belajar online, pelajari dulu, setelah itu baru mempelajari resultan gaya. Baik, kita mulai ya. Ini yang akan kita pelajari, resultan gaya. Jadi saya ingatkan kembali lagi, untuk resultan gaya itu pasti mengenal lambang gaya, yaitu F, force, dari kata force ya. Kemudian satuannya gaya itu Newton, simbolnya N. Kemudian kalau alat ukur itu bisa menggunakan neraca pegas atau yang namanya dinamometer. Oke. Resultan gaya tadi sudah dijelaskan bahwa total atau perpaduan keseluruhan gaya yang bekerja pada suatu sistem, pada sebuah benda. Apa sih maksudnya total gaya itu? Total gaya atau perpaduan keseluruhan gaya itu adalah gaya-gaya yang bekerja pada sebuah benda. Maksudnya apa? Pada benda tersebut, artinya yang bekerja itu tidak hanya satu buah gaya, akan tetapi ada lebih dari satu gaya yang bekerja pada benda tersebut. Ada dua gaya, ada tiga gaya, bahkan lebih. Itu maksudnya dari resultan gaya. Ada dua macam resultan, yaitu gaya-gaya yang segaris dan berlawanan arah, kemudian ada gaya-gaya yang segaris dan searah. Baik, kita mulai yang resultan gaya yang segaris dan searah atau resultan gaya searah. Bisa kalian perhatikan, di situ ada sebuah garis yang bekerja itu dua buah gaya, yaitu gaya tadi simbolnya F ya, yaitu F1 dan F2.
yang sama-sama mengarah ke kanan itu ya. Nah, punya rumus seperti ini kalau mengarah ke kanan. Kalau mengarah ke kanan itu R sama dengan F1 plus F2, jadi menggunakan yang positif kalau ke arah kanan. Nah, F1 itu gaya pertama, F2 gaya kedua, R itu adalah resultan gaya. Jadi penjumlahan dari gaya-gaya yang bekerja pada sebuah benda atau total dari gaya-gaya yang bekerja pada sebuah benda. Ya, saya ingatkan sekali lagi, untuk searah ya, itu rumusnya menggunakan positif. R sama dengan F1 plus F2. Oke, yang berikutnya, resultan gaya-gaya yang segaris tidak searah atau berlawanan. Perhatikan, F1 itu mengarah ke kanan ya, mengarah ke kanan. F2 mengarah ke kiri. Nah, jadi kan berlawanan. Jadi sebuah garis ada bekerja dua buah gaya, yaitu F1 dan F2 yang berlawanan arah. F1 ke arah kanan, di mana R-nya itu bersifat positif, sedangkan F2 itu mengarah ke kiri, di mana R-nya itu bersifat negatif. Ini ya. Jadi positif negatif ini hanya sebagai tanda menentukan arah. Kalau gaya tidak ada yang bernilai positif. Gaya negatif. Gaya kan ya positif. Ya, jadi gaya nilainya tetap positif. Nah, ini rumusnya kalau berlawanan arah, R sama dengan F1 min F2. Jangan keliru. Kalau berlawanan arah, R sama dengan F1 min F2. Oke. Nah, ini saya hubungkan dengan kehidupan sehari-hari ya. Misalnya gaya-gaya yang segaris dan searah diterapkan dalam kegiatan kehidupan sehari-hari itu seperti apa? Misalkan ya, ada F1, ada F2 yang bekerja pada sebuah benda. Ini. Nah, ini kan satu arah, ke arah kanan ya. Kalau di total, maka garis F1 F2 karena searah positif ya, F1 ditambah F2. Jadi maaf. Jadi ini nah, jadi R. Nah, ini R di sini adalah total gaya dari F1 F2. Jadi dibuat seperti satu R, itu penjumlahan dari F1 dengan F2. Skematisnya gambar seperti itu, atau secara matematis ditulis R sama dengan F1 plus F2. Kalau tadi dalam bentuk tulisan, ini saya beri contoh gambarnya juga. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, misalkan sapi ya, dua menarik gerobak. Nah, ini ya, dua sapi menarik gerobak. Ini dua ekor sapi ya menarik gerobak. Jadi gayanya ada dua. Ini contoh skematis gambar yang di atas itu. Ada juga ini ya, gerobak sampah misalkan, gayanya juga ada dua, cuma posisinya beda tapi arahnya sama. Nah, ini juga termasuk bentuk gaya segaris dan searah. Nah, ini intinya gayanya itu searah. Contoh, dua orang yang mendorong troli atau gerobak sampah. Kalau warnanya kuning ya seragamnya, apakah hanya dua gayanya? Boleh lebih, boleh 3 gaya, boleh 4 gaya, dan sebagainya, tergantung permintaan dari soal ini biasanya ya. Oke, yang berikutnya kita latihan soal. Jika terdapat dua gaya masing-masing, F1 12,5 Newton dan F2 5 Newton, dua-duanya bekerja pada sebuah benda ke arah kanan, jadi searah. Yang ditanya berapa gaya resultannya. Oke, diketahui dulu, F1 nya berapa,
12,5 Newton. F2-nya 5 Newton. Kemudian ditanya apa? Gaya resultan. Resultan ya, berarti apa simbolnya? R. Jawab, karena searah, berarti apa? R sama dengan F1 plus F2, tinggal memasukkan nilainya karena searah. Nah, berapa? 17,5 Newton. Oke. Nah, ke arah mana? Ke arah kanan atau ke arah kiri ini gayanya setelah dijumlah? Bisa dibantu dengan ini gambar. Atau kalau ke positif itu ke arah kanan. Gitu ya. Kalau positif biasanya cenderung ke arah kanan. Ini ya. Ini misalkan F1-nya 12 Newton, F2 5 Newton. Kita bantu dengan gambar. Kita memahami lebih lagi dengan gambar, karena di soal-soal itu kadang keluar juga dalam bentuk gambar. Nah, yang F2 5 Newton. Nah, kita gabung nih. Ya, gabung gayanya jadi satu. Nah, berarti arah gayanya kemana? Ke arah kanan. Atau kalau misalkan berlawanan arah ya, dicari mana yang gaya yang lebih besar, itu yang mana ya? Itulah ke arah yang dituju, mengikuti gaya yang lebih besar. Oke, kita latihan soal lagi ya yang berlawanan arah supaya lebih paham tentang arah gerak benda khususnya. Nah, ini adalah contoh soal gaya yang berlawanan atau tidak searah. Ada dua gaya ya. Misalkan contoh kalau berlawanan itu biasanya pada bermain tarik tambang. Misalkan katakanlah dua anak bermain tarik tambang. Nah, ada anak mempunyai F1 130 Newton, yang anak satunya punya F2 100 Newton. Nah, kalian disuruh menentukan resultan gaya dari dua anak tersebut. Nah, ini ya, bermain tarik tambang pasti arahnya berlawanan kan? Oke, jadi kita masuk ya, F1 plus F2 ini harusnya min ini ya, harusnya min ini, maaf, harusnya min ya. R sama dengan F1 min F2, maaf. Jadi ketemu berapa? Tinggal memasukkan R, F1 nya 130 Newton, F2 nya 100 Newton. Jadi R nya berapa? 30 Newton. Nah, jadi ini nilainya, R nya nilainya bersifat positif. Kalau R nya bersifat positif ya, artinya gaya pada F1 itu di sini lebih besar daripada F2 ya. Nah, positif itu arah gaya yang ke kanan. Kalau kita melihat nilai sifat nilai dari resultan itu positif, berarti F1 ke arah kanan. Atau bisa juga dengan cara mana gaya yang paling besar. Nah, gaya yang besar itu ternyata pada apa? F1, berarti F1 yang menang. Itu F1 yang kuat, otomatis F1 itu akan mengarah kemana? Menarik kemana? Menariknya ke arah kanan. Nah, berarti arah gayanya nanti akan mengarah ke kanan. Bisa juga menggunakan seperti itu. Jadi saya tekankan lagi di sini, kalau berlawanan arah rumusnya R sama dengan F1 min F2 ya. R1 nya 130 Newton, F2 100 Newton, R nya 30 Newton. Nah, artinya gaya pada F1 ini lebih besar daripada gaya pada F2 ya. Nah, F2 mana?
mengarah kemana? Ke kanan, berarti arah gayanya ke kanan, itu ya. Atau bisa juga caranya R-nya bernilai positif, ya. Artinya apa? Sifatnya positif. Kalau gaya harus positif. Nah, nilainya di situ 130 dikurangi 100 kan 30, berarti positif kan ya. Nah, ini menandakan arahnya ke kanan. Oke, itu ya cara menentukan arah dari gaya, dari apa, setelah dihitung resultannya. Yang berikutnya bisa beri contoh lagi ya. Ini saya beri contoh lagi yang dibalik. Kalau tadi F1 nya 130 Newton, sekarang F2 nya yang 130 Newton. Nah ya, tetap membahas tentang resultan gaya berlawanan arah atau tidak searah. Rumusnya kalau ini betul, ini R sama dengan F1 min F2, tinggal masukkan aja. F1 nya 100 Newton, F2 nya 130 Newton, ya kan. Jadi kalau secara logika itu kan harusnya min 30 Newton ya. Di gaya tidak ada yang bernilai negatif, maka R-nya tetap ditulis positif ya. Nah, karena R-nya bersifat negatif kan, min 30 Newton ya, negatif. Tadi negatif adalah arahnya ke kiri, ini gaya ke arah kanan nilainya positif, gaya ke arah kiri nilainya negatif. Berarti arah gaya ini adalah nantinya ke kiri. Karena apa? 100 Newton min 130 Newton, hasilnya kan min 30 Newton. Jadi R-nya di sini sifatnya negatif. Ya, maka arah gayanya adalah ke kiri. Atau bisa juga dengan cara di sini gaya F2 jelas lebih besar nilainya daripada F1, maka lebih kuat yang F2. Nah, F2 menariknya ke arah mana? Ke kanan. Berarti arah gaya ini adalah ke kanan, menang yang F2. Begitu ya cara menentukan arah suatu gaya. Oke. Nah, ini ada soal yang berikutnya. 3 buah gaya masing-masing F1 sama dengan 15 Newton, F2 10 Newton, F3 5 Newton bekerja pada sebuah benda. Gaya kedua bekerja secara berlawanan arah dengan gaya pertama dan ketiga. Ya, jadi yang berlawanan arah hanya F2. Kalian disuruh mencari resultan ketiga gaya tersebut, kemudian arah gerak benda kemana. Nah, untuk mempermudah mengerjakan, diketahui F1 nya 15 Newton, kemudian F2 nya 10 Newton, F3 nya 5 Newton. Oke, yang ditanya adalah R, resultan gaya, dan apa? Arah gerak benda. Oke, rumus. Nah, jawab R yang searah dijumlah dulu. Yang searah itu adalah F1 dengan F3. Nah, karena berlawanan dengan F2, maka F2 min F2. Oke, kita tinggal masukkan aja angkanya. Ketemulah resultan gaya berapa? 10 Newton ya, 10 Newton. Nah, di sini 10 Newton nilainya positif, berarti mengarah ke kanan. Kita buktikan melalui gambar. Jadi tidak harus ini positif sebagai patokan ke arah kanan, negatif dijadikan patokan ke arah kiri. Bisa juga dengan gaya yang lebih besar yang mana, itulah yang harus kamu ingat-ingat ya. Nah, ini kita bantu dengan gambar. Nah, ini ya, ada F1,
kemudian ada F2 yang berlawanan arah ya, kemudian ada F3. Nah ini F3 dengan F1 kan yang satu arah itu ya. Oke, nah resultan gaya kan penjumlahan dari yang searah dulu. Nah yang searah ini jadi berapa? Penjumlahan antara yang searah yaitu F1 dengan F2. Yang tidak searah ini F2 ya, ini oke. Jadi resultan gayanya adalah kalau F1 dengan F3 itu punya nilai 20 Newton, F2 10 Newton, malah gaya yang paling besar punya siapa? Kan punya F1 dengan F3 ya enggak? Kita perhatikan di gambar ya, kita perhatikan di gambar F3 dengan F1 itu mengarah kemana? Mengarah ke kiri, berarti arah gerak benda adalah ke kiri. Nah ini arah gerak benda adalah ke kiri, paham? Jadi arah gerak benda, patokan yang paling pas adalah gaya mana yang paling besar. Kemudian dilihat gaya yang paling besar itu mengarah kemana, ke kanan atau ke kiri. Kalau gaya yang paling besar mengarah ke kanan berarti ke kanan, gaya yang paling besar mengarah ke kiri berarti arah benda ke kiri itu. Oke, yang berikutnya ada soal-soal apa namanya yang lebih menarik ya, nanti saya kirim di video berikutnya. Oke, terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat untuk kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.